Di awal cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja SMA yang bernama Gong Joo-young. Ini adalah kali pertama ia pindah dan hidup secara mandiri. Dia dibantu oleh kedua sahabatnya yang bernama Lee Kyung-woo dan satu lagi bernama Kim Byung-hun. Setelah kedua sahabatnya pergi, ia tak sengaja melihat gadis cantik yang bernama Wang Jarim. Tentu saja, dia terpesona melihat kecantikan gadis tersebut. Keesokan harinya, Joo-young bangun kesiangan sehingga dia terburu-buru untuk pergi ke sekolah. Saat hendak naik bus, rupanya ia lupa membawa dompet karena terburu-buru, sehingga dia tak diizinkan naik oleh sang supir. Ternyata, di belakang sudah ada Jarim. Dia membayar ongkos Joo-young dan masuk dengan raut juteknya. Rupanya, Kyung-woo sudah lebih dulu ada di dalam bus tersebut. Di sini, Joo-young mulai merasa jatuh cinta pada wanita itu. Ia berkata pada Kyung-woo jika Joo-young memiliki hubungan yang ditakdirkan. Tepat di saat bus berjalan, Joo-young yang sedang berdiri hampir terjatuh. Joo-young dengan refleks menarik kerah Jarim, dan ini adalah hal yang sangat memalukan bagi Joo-young sehingga ia segera meminta maaf. Di waktu istirahat, Joo-young dan Byung-hun membangunkan Kyung-woo yang sedang tertidur dengan nafas bau naganya. Lalu, kita akan diperkenalkan dengan pria berkacamata yang bernama Ah Kyung-min, yang rupanya mereka berempat adalah sahabat sejak SMP. Namun, betapa terkejutnya Joo-young karena ternyata Kyung-woo satu kelas dengan Jarim. Setelah mengetahui nama dan kelasnya, Joo-young dengan penuh percaya diri mengatakan kepada teman-temannya jika Wang Jarim adalah jodohnya dan mereka telah ditakdirkan untuk bersama. Joo-young kemudian memberanikan diri untuk mendekati Jarim, namun rupanya ia tak mempunyai cukup nyali untuk melakukan hal tersebut. Bahkan, Joo-young selalu bersembunyi saat Jarim menoleh ke arah belakang. Tak menyerah sampai di sini, Joo-young terus mengikuti Jarim ketika hendak berangkat sekolah. Namun apesnya, Wang Jarim yang mengetahui jika dirinya terus diikuti, lantas berlari dan berhasil menangkap Joo-young. Karena terlanjur ketahuan, maka Joo-young beralasan jika dirinya hanya ingin membayar ongkos bus yang Wang Jarim bayar tempo hari. Setelah itu, ia mengajak gadis cantik tersebut untuk berteman. Seketika, ia pun merasa bahagia karena bisa berbicara langsung dengan gadis pujaannya. Namun siapa sangka jika Wang Jarim langsung menggunakan uang tersebut untuk membayar bus tanpa melihat isi pesan yang telah Joo-young tulis semalaman. Padahal ia rela begadang hanya untuk menuliskan sebuah pesan romantis untuk Wang Jarim. Keesokan harinya, Joo-young yang sudah kenal dengan Jarim lantas pergi jalan bersama, ditemani oleh Kyung-woo. Namun karena sikap Joo-young yang terlalu berlebihan, membuat Jarim merasa tidak nyaman. Ketika di sekolah, sahabat Wang Jarim yang bernama Yang Minji datang menemui Joo-young. Lalu dia berkata jika Jarim sama sekali tidak tertarik untuk berpacaran. Selain itu, Joo-young juga bukan tipenya, jadi lebih baik jika Joo-young sadar diri dan menyerah saja. Alih-alih menyerah, Joo-young justru semakin bersemangat untuk mengenal Wang Jarim lebih jauh lagi. Bahkan, ia terus membuntuti Jarim dan melakukan tingkah yang sangat konyol yang membuat Jarim merasa ilfil. Tak cukup sampai di sini, Joo-young justru dengan percaya diri menembak Wang Jarim menggunakan bahasa isyarat. Namun sayangnya, Wang Jarim mengabaikannya. Melihat Joo-young bersedih, ketiga sahabatnya datang membawakan payung kepada Joo-young untuk pulang bareng dengan Wang Jarim. Karena kebetulan di luar sedang hujan dan mereka yakin jika gadis itu lupa membawa payung. Namun sayangnya, Wang Jarim tetap bersikap dingin dan menolak payung yang Joo-young berikan. Setelah pulang dengan basah kuyup, Wang Jarim mendapat masalah karena ia tak bisa masuk apartemen sebab kode otomatis pintunya yang sedang diperbaiki dan Wang Jarim lupa membawa kunci manualnya. Tiba-tiba, Joo-young pulang dan membawakan sebuah jaket serta handuk untuk Wang Jarim supaya dia tidak kedinginan. Ia juga mengajak Wang Jarim untuk mampir ke rumahnya sambil menunggu pintunya diperbaiki. Namun saat mereka hendak pergi, kebetulan ada seseorang yang membuka pintunya dari dalam
Dengan cepat, Juyung menahan pintu itu dan menyuruh Jarim untuk segera masuk. Sebelum Juyung pergi, Wang Jarim meminjamkan jaket dan juga payung agar Juyung tidak kedinginan. Dan ya tentu saja, tindakan yang Juyung lakukan barusan membuat perasaan Wang Jarim perlahan mulai luluh. Bahkan, sosok Juyung sampai ke bawah mimpi, sehingga membuat adik perempuan Wang Jarim merasa curiga jika kakaknya sedang jatuh cinta. 와, 지는 내 옷 맘대로 빌려줬으면. Malamnya, Wang Jarim baru ingat kalau jaket Juyung belum ia kembalikan. Awalnya ia hendak mengantarkan jaket itu seorang diri, namun karena merasa gengsi, maka ia menyuruh adiknya untuk mengembalikan jaket tersebut kepada Juyung. Tentu saja, Juyung merasa sedikit kecewa karena ia berharap kalau Wang Jarim sendiri yang akan mengantarkan jaket itu. Suatu ketika, sekolah mengadakan kegiatan retret. Saat itu, Juyung tak sengaja mendengar Wang Jarim yang sedang mengeluh karena ia lupa membawa sabun cuci muka. Jarim juga tak bisa meminjam punya temannya karena kulitnya yang sangat sensitif. Singkat cerita, Jarim dan teman-temannya merasa kesal melihat Juyung yang sedang dihukum oleh petugas keliling lapangan karena Juyung pergi keluar tanpa izin. Beberapa saat kemudian, teman Jarim mengatakan jika tadi ada seorang siswa yang memiliki potongan rambut seperti mangkuk datang dan menitipkan sabun cuci muka untuk Wang Jarim. Seketika itu, Wang Jarim menyadari jika pria tersebut adalah Juyung. Dan alasan Juyung dihukum oleh petugas rupanya akibat membeli sabun cuci muka untuk dirinya. Setelah itu, Jarim menemui Juyung dan menegur pria itu untuk tidak melakukan hal nekat lagi. Karena dia merasa bersalah jika melihat Juyung menderita hanya karena dirinya. Meski begitu, Juyung tak lupa mengucap terima kasih karena telah membelikan sabun cuci muka untuknya. Malamnya, Juyung dan sahabatnya perform di atas panggung dengan harapan Juyung bisa membuat hati Wang Jarim merasa terkesan dengan penampilannya. Tak hanya itu, Juyung bahkan menyanyikan lagu romantis di atas panggung. Sebelum acaranya ditutup, seorang MC memanggil wanita yang Juyung maksud agar naik ke atas panggung. Dengan terpaksa, Wang Jarim harus naik dan dipeluk oleh Juyung demi memeriahkan acaranya. Akan tetapi, Wang Jarim langsung pergi dan meninggalkan Juyung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah kejadian malam itu, teman-teman Wang Jarim menanyakan kenapa Jarim meninggalkan Juyung begitu saja saat di panggung. Padahal, respon Jarim kemarin-kemarin terlihat seperti memberikan Juyung harapan. Namun, Wang Jarim menegaskan jika dirinya tidak berniat untuk berpacaran dengan Juyung. Alasan ia bersikap baik kepada Juyung hanya karena merasa kasihan saja, karena pria itu selalu memperlakukan Jarim dengan berlebihan. Damn, rupanya Juyung tak sengaja mendengar perkataan Wang Jarim tersebut dari luar, dan tentu saja hal ini sangat melukai hati Juyung, sehingga dirinya merasa hancur dan putus asa. Ia tak menyangka jika alih-alih jatuh hati, rupanya Wang Jarim hanya merasa kasihan kepadanya. Setelah kejadian itu, sikap Juyung pun berubah 180 derajat. Ia kini bersikap dingin dan berusaha menghindar setiap kali berpapasan dengan Wang Jarim. Merasa Juyung yang telah berubah, maka Wang Jarim mencoba meminta maaf tentang perkataannya kemarin. Akan tetapi, Juyung mengatakan jika Wang Jarim tak usah mengasihani dirinya lagi, sebab hal itu membuat hidup Juyung merasa menyedihkan. Beberapa hari berlalu, Kyungwoo menyuruh Jarim untuk membujuk Juyung sebab sahabatnya itu telah berubah, dan Kyungwoo yakin jika Wang Jarimlah yang telah membuatnya berubah. Alhasil, Wang Jarim menemui Juyung untuk membujuknya dan meminta maaf atas kesalahannya kemarin.
Ia juga meminta Juyung agar melupakan soal ucapan dirinya tempo hari, karena dirinya tak bermaksud untuk menyakiti perasaan Juyung. Tak hanya itu, ia juga memuji suara Juyung yang sangat bagus ketika bernyanyi. Suatu hari, Wang Jarim tak sengaja melihat Juyung yang sedang bersama wanita lain bernama Jung Heri. Juyung yang menyadari jika ada Wang Jarim di sana, menghampiri Jarim dan meninggalkan wanita itu. Setelah kejadian itu, Minji dan teman-temannya menginterogasi Kyungwoo tentang hubungan Juyung dan Heri yang sebenarnya. Dengan kalemnya, Kyungwoo mengatakan jika Heri memang naksir berat kepada Juyung, namun mau bagaimanapun hubungan mereka berdua, Wang Jarim tampak tak peduli dengan hal itu. Tak mau Wang Jarim salah paham, Juyung menjelaskan jika dirinya dan Heri tidak memiliki hubungan apapun. Akan tetapi, Heri datang dan mengacaukan suasana. Sepulang sekolah, Heri mengajak Wang Jarim untuk berbicara. Ia menyuruh Wang Jarim untuk berhenti memberikan harapan palsu kepada Juyung. Namun, Wang Jarim tak mau buang-buang waktu karena ia sendiri tak tahu bagaimana membuat Juyung menyerah. 너 어차피 공정 안 사귈 거잖아. 지금 공정 가지긴 싫고 나중에 아쉽고 그런 거잖아. Suatu ketika, saat Wang Jarim sedang berkumpul dengan sahabatnya, tiba-tiba Juyung menelponnya dan berkata jika apartemennya kebakaran. Sontak hal itu membuat Wang Jarim cemas dan segera pulang ke rumah. Namun rupanya ini hanya rencana Juyung untuk memberikan kejutan yang spesial untuk gadis itu. Juyung lantas mengungkapkan perasaannya di mana ia ingin Wang Jarim menjadi kekasihnya. Akan tetapi Wang Jarim nampak kesal karena Juyung telah membohongi dirinya. Karena Juyung terus memaksa meminta jawaban, maka Jarim berkata jika ia akan menjawabnya lewat pesan. Sepanjang hari, Juyung tidak bisa berhenti memikirkan Wang Jarim dan terus mondar-mandir sambil menunggu jawaban dari Wang Jarim. Hingga pada akhirnya sebuah pesan masuk dari gadis itu. Lantas Juyung membuka ponselnya dengan tangan yang gemetar. Tiba-tiba Kyungwoo mengambil ponsel itu dan membaca lebih dulu pesan balasan dari Wang Jarim. Dan akhirnya Wang Jarim menerima cinta Juyung dan bersedia menjadi kekasihnya. 다음 주에 공개됩니다. 야, 이 개새끼야! Keesokan harinya, mereka yang sudah berpacaran pergi berangkat sekolah bareng. Bahkan, Juyung mendadak rajin belajar di perpustakaan hanya karena ingin selalu bersama kekasihnya. Meskipun pada akhirnya, Juyung tak kuat menahan ngantuk dan ketiduran di bahu Wang Jarim. Sementara itu, Kyungwoo merasa heran kenapa Wang Jarim mau menerima cinta Juyung, padahal gadis itu seperti tidak peduli kepada Juyung. Namun, Minji, sahabatnya Jarim, mengatakan bahwa Jarim memang seperti itu. Dia selalu bersikap dingin seolah-olah tidak peduli dengan siapapun. Akan tetapi, bukan karena sikapnya yang seperti kulkas 7 pintu, bukan berarti Wang Jarim tidak menyukai Juyung. Singkat cerita, mereka berkumpul di karaoke saat pulang sekolah. Di sana, Minji merasa penasaran kenapa Kyungwoo selalu menutupi sebelah matanya dengan poni. Menyadari jika Minji penasaran, maka Kyungwoo membawa Minji keluar dan menunjukkan sesuatu yang ternyata. Alasan Kyungwoo menutupi sebelah matanya dengan poni karena dia memiliki bekas luka. Melihat hal itu, seketika Minji merasa bersalah pada Kyungwoo. Ketika teman-temannya sudah pulang, Juyung merasa sedikit sedih karena Wang Jarim menolaknya untuk pulang bersama. Melihat pacarnya sedih, barulah Wang Jarim mengajak Juyung untuk pulang bersama dengan syarat Juyung harus berjaga jarak. Keesokan harinya, Juyung tak sengaja melihat pasangan bucin yang sedang membicarakan wallpaper couple di ponsel mereka. Tentu saja, Juyung merasa iri dan ingin melakukan hal yang sama. Namun rupanya Wang Jarim sangat marah kepada Juyung karena gadis itu tak suka ketika Juyung membuka handphonenya tanpa izin. Bahkan mereka berdua sempat berdebat dan Wang Jarim memutuskan hubungan mereka detik itu juga. 근데 핸드폰 정도는 만질 수 있잖아. 그럼 그만 사겨. Kemudian Juyung curhat tentang masalahnya kepada teman-temannya. Kyungwoo menyuruh Juyung untuk meminta maaf kepada Wang Jarim sebab mau bagaimanapun Juyung tetap bersalah.
Akan tetapi, Juyung tak merasa yakin jika Wang Jarim akan memaafkannya. Ia bahkan menggalau dan memikirkan masalah tersebut. Padahal Wang Jarim adalah pacarnya. Tapi hanya karena membuka ponsel saja, dia bahkan semarah itu. Juyung merasa jika Wang Jarim tidak peduli dengan hubungannya. Tak tega melihat sahabatnya terus bersedih, Kyungwoo mencoba membujuk Jarim agar melupakan masalah ponsel kemarin. Lalu Wang Jarim mengatakan jika Juyung memang bersalah, maka pria itu harus datang dan meminta maaf secara langsung. Alhasil, Juyung mengumpulkan keberaniannya untuk meminta maaf kepada Wang Jarim. Juyung mengaku bersalah karena telah menyentuh ponsel Wang Jarim tanpa izin. Akan tetapi, respon Wang Jarim yang dingin dan seolah tak peduli membuat Juyung merasa sangat sakit hati. Karena gadis itu seolah-olah telah sengaja mempermainkan perasaannya. Setelah kejadian itu, sepanjang malam, Wang Jarim merasa bersalah kepada Juyung karena memang selama ini sikap dirinya sangat cuek. Namun, Wang Jarim terlalu gengsi untuk mengakui kesalahannya, sehingga ia memilih untuk diam dan menghindar ketika bertemu dengan Juyung di sekolah. Tak lama setelah itu, Juyung nampak sedang memarahi Harry karena Juyung tak terima saat wanita itu mengatai Wang Jarim dengan buruk. 그런 쌍년을 왜? 자림이 욕하지 마세요. 뭐? Siapa sangka, rupanya Wang Jarim secara diam-diam mendengar pembelaan yang dilakukan oleh Juyung tadi. Seketika itulah Wang Jarim mulai luluh perasaannya oleh ketulusan Juyung. Ketika pulang sekolah, Wang Jarim melihat Juyung yang sedang duduk di depan gerbang rumahnya. Ternyata Juyung ingin meminta maaf sekali lagi. Melihat ketulusan pria itu, seketika Wang Jarim menyingkirkan rasa gengsinya dan berkata jika sebenarnya ia tidak membenci Juyung ataupun memberikan harapan palsu. Jarim hanya belum terbiasa dan ia juga memiliki masa lalu yang agak rumit. Alhasil, mereka pun sepakat untuk kembali menjalin hubungan. 아직도 기억해? 질 수가 있냐? Suatu hari, teman-teman Juyung dan juga Wang Jarim pergi liburan musim panas ke pedesaan. Tepatnya mereka pergi ke rumah neneknya Byung-hun. 여튼 잘 들어왔어. 들어와. Juyung merasa begitu dihargai saat Wang Jarim memberikan dirinya semacam skincare. Tak mau menyia-nyiakan hari libur ini, maka Kyungwoo dan teman-temannya menghabiskan waktu di desa dengan bermain air. 뭐라고 쓰네? 넌 역대. Esok harinya, mereka pergi berkebun untuk membantu sang nenek memanen cabai. Saat itu, Juyung melihat Wang Jarim yang sedang kehausan karena stok minuman yang mereka bawa telah habis. Maka, Juyung pergi buru-buru ke rumah si nenek untuk mengambil air. Melihat warna air yang berbeda, tentu saja Juyung penasaran hingga mencicipi satu persatu air tersebut sebelum ia berikan kepada Wang Jarim. Dan saat kembali, ia mabuk hingga sempoyongan karena air yang ia minum rupanya adalah miras milik si nenek. Singkat cerita, saat malam tiba, teman-temannya kepanikan saat melihat Juyung yang kabur dari rumah. Mereka semua lantas berpencar untuk mencari Juyung yang pergi entah kemana. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Wang Jarim menemukan Juyung yang sedang teler di depan tos serba. Dengan keadaan Juyung yang setengah sadar, Wang Jarim tampak pasrah ketika pria itu hampir mencium bibirnya. Esok harinya, Juyung meminta maaf kepada Wang Jarim tentang kejadian semalam. Juyung benar-benar tidak tahu jika minuman itu adalah miras milik si nenek. Sambil memegang tangan Juyung, Wang Jarim mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak marah. Singkat cerita, Wang Jarim membuatkan makanan untuk disantap. Akan tetapi, saat Juyung mencicipinya, ia begitu terkejut karena makanan yang Jarim buat rupanya hambar dan sangat tidak enak. Karena takut ceweknya marah, Juyung dengan terpaksa mengaku jika makanan tersebut sangatlah enak.
Sementara itu, Minji perlahan mulai jatuh cinta kepada Kyungwoo si ganteng kalem ini. Namun, ia berusaha biasa saja di hadapan Kyungwoo. Sampai-sampai dirinya tidak bisa tidur semalaman karena terus terbayang-bayang pria dingin tersebut. Setelah pulang liburan, Minji sedikit bersedih karena Kyungwoo sama sekali tidak peka dengan perasaannya. Malahan, Kyungwoo menyuruhnya untuk berkencan dengan temannya yang bernama Jong Sang-hun. Keesokan harinya, Kyungwoo dan teman-temannya melakukan bersih-bersih di ruang kelas. Namun, Juyung dan Wang Jarim tidak hadir hari itu. Dan sekali lagi, Minji sangat dibuat terpesona di saat ia mendapat kesempatan untuk berduaan bersama Kyungwoo. Namun, Minji nampak kesal karena pria itu menyuruhnya untuk memberikan nomor ponselnya kepada Sang-hun. Merasa ucapannya berlebihan kepada Minji, maka pria itu memberikan minuman kepadanya. Dan rupanya Juyung pergi ke toko baju dan menemani kekasihnya untuk membeli pakaian. Alih-alih pergi bersih-bersih bersama temannya, Juyung lebih memilih membawa pacarnya untuk berkencan seharian penuh. Selesai menghabiskan waktu yang panjang, Wang Jarim memberikan sebuah pelukan yang tulus sebagai kado hadiah ulang tahun Juyung yang ke-17. Suatu hari, Juyung dan teman-temannya sedang bertanding basket dengan sang senior yang bernama Choi Jung. Ia dikenal sebagai seorang cowok yang super playboy. Saat beristirahat, Choi Jung menyuruh Juyung dan temannya untuk mengajak pacar mereka datang ke sana untuk menonton pertandingan basket. Sebab pacar Juyung merasa bosan karena tak ada teman untuk mengobrol. Dikarenakan semua teman Juyung seorang jomblo permanen, maka hanya ialah yang mengajak Wang Jarim untuk datang ke lapangan basket. Awalnya ia menolak karena ia sedang berlatih tinju dengan kedua sahabatnya. Namun karena tak mau membuat Juyung sedih, maka Wang Jarim berubah pikiran dan pergi ke lapangan basket. Akan tetapi, ia malah bertemu dengan Choi Jung di sana. Melihat keberadaan pria bajingan itu, maka Jarim langsung buru-buru pergi dari sana. Tepat setelah itu, Choi Jung memberitahu Juyung jika Wang Jarim barusan datang dan langsung kabur tanpa alasan. Juyung tampak terkejut dan tidak percaya ketika Choi Jung berkata jika Wang Jarim adalah mantan pacarnya. Juyung lantas pergi menyusul Wang Jarim dan menanyakan kebenaran yang Choi Jung katakan. Akan tetapi, Juyung menolak dan memilih untuk tidak mengatakan apapun. Dan benar saja, rupanya Choi Jung dulu sempat dekat dengan Wang Jarim. Namun pria bajingan itu hanya memberikan harapan palsu dan mempermainkan perasaan tulus Wang Jarim. Semenjak kejadian itu, Wang Jarim sangat trauma dan bersikap tidak peduli kepada semua pria yang mencoba mendekatinya. Dan itu juga alasan kenapa ia bersikap jutek kepada Juyung di awal, karena ia tak mau dibuat sakit hati yang kedua kalinya oleh laki-laki. Atau lebih tepatnya, Wang Jarim berpikir kalau semua cowok itu sama aja. Karena Juyung tak mau memberikan penjelasan, maka Juyung menduga kalau ucapan Choi Jung memang benar, dan bahkan ia sempat berpikir untuk putus saja dengan Wang Jarim. 왕자림 좋아하잖아. 왕자림은 다 안 좋아하잖아. Alih-alih membaik, keadaannya justru semakin memburuk karena Juyung tak sengaja melihat Wang Jarim yang sedang bertemu dengan Choi Jung malam-malam, dan pria itu sedang membahas ciuman pertama mereka di masa lalu. Melihat Juyung ada di sana, Wang Jarim berniat untuk menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Namun sayangnya, Juyung keburu pergi dengan keadaan kecewa. Wang Jarim benar-benar sangat bingung bagaimana membuat Juyung percaya kalau semua ucapan Choi Jung itu bohong. Kemudian, Wang Jarim bercerita kepada teman-temannya mengenai kejadian semalam. Setelah mendengar cerita tersebut, tanpa sepengetahuan Jarim, Minji kemudian diam-diam menghubungi Juyung untuk meluruskan omongan Choi Jung yang sama sekali tidak benar, dan Wang Jarim belum pernah berpacaran dengan siapapun sebelumnya. Setelah mendengar kenyataan itu,
Jo-young lantas meluapkan emosinya kepada Choi Jung saat mereka bertanding basket hingga keduanya baku hantam di lapangan. 새끼가 진짜. 야, 오봤더니 씨발 새끼가. 야, 미쳤어? Setelah itu, Jo-young menemui Wang Jarim dan memeluk pacarnya itu sambil meminta maaf karena Jo-young sudah kemakan omongan Choi Jung, si pria brengsek itu. Wang Jarim juga meminta maaf karena telah membuat Jo-young salah paham tanpa mampu menjelaskan fakta yang sebenarnya. Bahkan, si cantik itu sampai meneteskan air mata setelah melihat ketulusan cinta Jo-young yang benar-benar tulus mencintai dirinya. Sempat panik karena Jarim bertanya kenapa kancing Jo-young hilang satu. Lalu Jo-young menjelaskan jika ia tak sengaja menghilangkannya saat bermain basket tadi. Sementara itu, Kyung-woo meminta maaf kepada Choi Jung atas kelakuan Jo-young sahabatnya. Tak hanya itu, Kyung-woo menyuruh Choi Jung untuk berhenti mengganggu hubungan Jarim. Jika tidak, maka Kyung-woo tak akan tinggal diam, sebab mau bagaimanapun ia tak akan bisa membiarkan sahabatnya diganggu oleh orang lain. Keesokan harinya, Jo-young berangkat sekolah bersama Wang Jarim. Ia juga mengajak pacarnya itu untuk menonton bioskop esok hari. Akan tetapi masalah muncul ketika Jo-young baru sadar kalau saldo uang jajannya sudah hampir habis. Dan mau tak mau Jo-young harus menahan lapar dan mencuri makanan sahabatnya agar ia bisa mengirit uang untuk mentraktir Jarim nonton bioskop besok. Bahkan ia menjual baju kesayangannya di sosial media hanya demi mendapat uang tambahan. Dan juga menerima bayaran atas jasanya yang telah mengajari Minji bermain game. Karena Minji sendiri telah diajak Kyung-woo untuk mabar di warnet. Meskipun pada akhirnya ia dibuat kecewa karena pada akhirnya Kyung-woo malah menyuruh Sang-hun untuk menemani Minji bermain game. Singkatnya, ketika Jo-young dan Jarim pergi ke bioskop, keadaan semakin menegangkan. Karena Wang Jarim ingin makan terlebih dahulu sebelum menonton bioskop. Tak ada pilihan lain, ia pun menyetujuinya meskipun uang yang ia bawa tak mencukupi. Setelah makan, Jo-young pergi ke kasir sambil menahan merasa malu. Ia memberikan kartu siswa sebagai jaminan karena saat itu ia tidak punya uang untuk bayar. Namun rupanya Wang Jarim telah membayar semua makanannya saat Jo-young pergi ke toilet. Sehingga disinilah Jarim mengetahui jika Jo-young sedang tidak memiliki uang. Ia juga berkata kalau hubungan harus terbuka, sebab ia tak mau Jo-young rela tidak makan hanya demi mentraktirnya. Suatu hari, sekolah mengadakan acara festival seni. Di hari itu, Jo-young nampak tak kuat menahan rasa cemburu karena melihat kekasihnya harus berfoto dengan beberapa pria lain. Setelah berpikir cukup panjang, akhirnya Jo-young mengalihkan perhatian semua murid dengan membuat permainan dipukul sampai babak belur. Dan akhirnya, rencana Jo-young berhasil karena semua siswa berbondong-bondong menonton sekaligus mengantri untuk memukul Jo-young dan teman-temannya. Akan tetapi, Wang Jarim datang untuk membawa Jo-young pergi dari sana. Ia tak tega melihat pacarnya harus dipukuli oleh orang lain. Di sisi lain, seorang siswi yang sangat amat cantik yang bernama Yesel mengajak Kyung-woo untuk berfoto. Dan tentu saja itu membuat Minji menjadi cemburu. Perasaan Minji semakin hancur ketika Yesel meminta bantuan dirinya agar mengenalkan Yesel kepada Kyung-woo. Dengan terpaksa, Minji pun menuruti permintaan Yesel. Namun, rupanya Kyung-woo sama sekali tidak tertarik kepada Yesel. Yang jelas-jelas itu membuat Minji merasa lega, meskipun ia tak tahu alasan Kyung-woo bisa menolak wanita secantik Yesel. 이경호 아니냐? Malamnya, pria yang bernama Jo Seung-min mengganggu Minji. Beruntung, Kyung-woo datang dan menyuruh Seung-min agar segera pergi. 근데 씨발 왜 안 한? 아까 애들 들어간 방이 저긴가? 가라고 씨발아. 그게 중요한가? 씨발 진짜. Dan setelah kejadian itu, Kyung-woo hilang kabar dan bolos sekolah selama 2 hari. Padahal, selama ini Kyung-woo tak pernah bolos sekolah meskipun kerjaannya hanya molor saja. Dirasa ada yang tidak beres,
Jo-young dan teman-temannya pergi ke rumahnya untuk memastikan keadaan Kyung-woo. Namun, ibu Kyung-woo mengatakan kalau putranya belum pulang dari sekolah. Lalu, Jo-young berusaha merahasiakan kebolosan Kyung-woo dari ibunya. Namun, Wang Jarim tiba-tiba berkata kepada si ibu bahwa Kyung-woo telah bolos sekolah selama 2 hari. Keesokan harinya, Kyung-woo yang kembali masuk sekolah tentu saja marah besar kepada Jo-young karena ia telah memberitahu ibunya tentang dirinya yang bolos sekolah kemarin. Lalu Wang Jarim datang dan membela Jo-young, lalu mengatakan jika yang mengadukan hal itu adalah dirinya, bukanlah Jo-young. Nah, lalu kita dibawa flashback di mana saat itu Kyung-woo yang masih duduk di bangku SMP rupanya bersahabat dengan Jo Seung-min yang waktu itu datang mengganggu Minji. Dan di masa ini Kyung-woo berpacaran dengan seorang gadis bernama Yuri. Rupanya Seung-min juga menyukai gadis itu, sehingga hubungan persahabatan mereka retak karena Seung-min mengadu domba Kyung-woo dan juga Yuri yang membuat hubungan cinta keduanya putus. 넌 니네 집에 아무 남자나 막 들여? 말이 뭐 그래. 사과할 거라고 생각한 내가 바보지. 됐고 나 간다. Keadaan Kyung-woo semakin memburuk karena telah dipukuli oleh ayahnya yang edan hingga babak belur dan masuk rumah sakit. Namun demi menjaga aib keluarga Kyung-woo, Jo-young mengarang cerita dan mengaku jika dirinya tak sengaja mendorong Kyung-woo hingga terjatuh dari tangga. Sebab jika tahu Jo Seung-min pasti akan menjelek-jelekannya di sekolah. Keesokan harinya, Jo Seung-min datang untuk mengganggu Jo-young dan Wang Jarim. Seung-min nampak marah karena Jo-young memilih diam dan tak mau mengatakan apapun saat Jo Seung-min menanyakan penyebab bekas luka di keningnya Kyung-woo yang sebenarnya. Lihat pacarnya dalam masalah, Wang Jarim tak tinggal diam dan menggampar pria itu. Malamnya, Jarim memberitahu Kyung-woo bahwa tadi siang Jo-young telah dihajar oleh Seung-min demi membela Kyung-woo. Saat itu, Jarim meyakinkan Kyung-woo kalau Jo-young bukan tipe teman yang bocor seperti yang Kyung-woo pikirkan. Dan Jarim menyarankan Kyung-woo untuk mengubah gaya rambutnya karena bekas luka di keningnya itu bukanlah suatu masalah serius. Setelah diberi ceramah oleh Wang Jarim, Kyung-woo langsung pergi ke rumah Jo-young untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Kyung-woo juga sangat menyesal karena telah meragukan kesetiaan persahabatan mereka. Siapa sangka, kepedulian Wang Jarim semalam rupanya mengingatkan Kyung-woo dengan sosok Yuri, mantannya. Bahkan dia juga mengubah gaya rambutnya sesuai saran dari Wang Jarim yang tentu saja Minji semakin dibuat kelepek-kelepek melihat penampilan baru Kyung-woo. Sementara itu, Wang Jarim tak sengaja melihat Jo-young keluar dari kamar mandi tanpa menggunakan pakaian. Jelas Jo-young begitu terkejut saat menyadari Wang Jarim yang ada di rumahnya. Semenjak kejadian tersebut, Jo-young terus menghindari Jarim karena ia tak kuat menahan rasa malu. Hingga pada akhirnya Wang Jarim berusaha meyakinkan Jo-young agar berhenti menghindar karena ia sama sekali tak melihat apapun tadi pagi. Alhasil Jo-young pun percaya dengan pacarnya. Meskipun tentu saja Wang Jarim berbohong karena jelas-jelas ia melihat Jo-young yang keluar dari kamar mandi sambil telanjang. Mungkin dia ngelihat batangnya juga cuy. 다 꺼져. Sementara itu, Kyung-woo rupanya memikirkan sosok Wang Jarim. Tak mau terus berlarut dalam pikiran yang tidak seharusnya itu, maka Kyung-woo meminta bantuan Minji agar mempertemukannya dengan Yesel karena Kyung-woo ingin mengencani gadis itu. Yang jelas, membuat perasaan Minji begitu hancur saat ia menyaksikan seorang pria yang ia sukai berpacaran dengan orang lain. Kyung-woo kembali mendapat masalah saat Pak Guru bilang kalau nilai rata-rata Kyung-woo masih di bawah 60, maka semua murid harus mengikuti jam tambahan sebagai hukumannya. 저 자식이 평균 70 꼴찌를 하더라도 저는 야자 면제, 오케이? Tak mau hal itu terjadi, semua teman-temannya membantu Kyung-woo agar belajar lebih giat. 플러스 B 제곱이야. 이해했어? 아니. 야, 배 안 고프냐?
Di saat yang lain disibukkan dengan berbagai mata pelajaran, Wang Jarim berinisiatif membuatkan makanan untuk mereka semua. Awalnya Joyung dan Kyungwoo hendak mencari alasan untuk kabur. Namun karena teman-temannya mengatakan jika masakan Jarim sangat enak, maka Joyung memutuskan untuk mencicipinya. Dan rupanya mereka dibohongi karena lagi-lagi makanan yang dibuat Wang Jarim sangat tidak enak. Hampir setiap hari, Joyung terus mengajari Kyungwoo dengan berbagai mata pelajaran sehingga membuatnya muak dan hampir edan. Setelah menjalani proses yang cukup panjang, akhirnya ulangan pun tiba. Tetapi sebelum itu semua teman kelas Kyungwoo berkumpul dan memohon, sekaligus berharap jika Kyungwoo bisa menjawab soal-soalnya dengan benar agar mereka semua terhindar dari jam tambahan. Saat ujian dimulai, Kyungwoo nampak bersemangat untuk membuktikan hasil belajarnya selama ini. Bahkan ia sangat optimis akan mendapatkan nilai maksimal. Dan akhirnya, usaha Kyungwoo pun tidak sia-sia. Di saat Pak Guru mengumumkan nilai Kyungwoo yang entah bagaimana caranya si tukang molor itu bisa mendapat nilai di atas rata-rata. 어쨌든 꼴찌는 면했네. Suatu hari, Joyung dan Kyungwoo membawa pasangan masing-masing untuk berkencan di sebuah wahana permainan. Lihat sikap Joyung yang sangat manis kepada Jarim membuat Yesel seketika merasa jika Kyungwoo tidak benar-benar menyukai dirinya karena melihat sikap Kyungwoo yang sangat amat cuek dan seolah tidak peduli kepada dirinya. Singkat cerita, Joyung dan Wang Jarim yang sedang berduaan. Di malam ini, Wang Jarim memberikan kesempatan kepada Joyung untuk menciumnya sebagai hadiah atas kesabaran dan ketulusan Joyung yang mempertahankan hubungan mereka. Sementara itu, Yesel terlihat sangat capek dengan sikap Kyungwoo. Bahkan pria itu lebih memilih bermain game dibanding memberikan perhatian kepada Yesel. Alhasil, Yesel memilih untuk mengakhiri hubungan mereka berdua sebab merasa jika Kyungwoo tidak mencintainya. Dan Kyungwoo hanya bisa terdiam dan menerima keputusan Yesel begitu saja tanpa melakukan upaya penolakan sedikit pun. Suatu hari, Wang Jarim membawakan bekal makan siang kepada Joyung, dan tentu saja makanan itu hampir meracuni Joyung dan teman kelasnya. Malamnya, Yesel kembali menemui Kyungwoo dan mengajaknya untuk balikan, sebab dirinya benar-benar mencintai Kyungwoo. Akan tetapi, Kyungwoo menolaknya dan berkata jujur jika dirinya sama sekali tidak mencintai Yesel. Mendengar pengakuan barusan membuat gadis itu meneteskan air matanya. Kabar tentang putusnya Kyungwoo dan Yesel membuat Minjae semakin dilema, karena rupanya ia sudah terlanjur menerima Sang-hun menjadi pacarnya. Perasaan Minjae semakin berantakan karena Sang-hun selalu memperlakukan Minjae dengan sangat manis. Namun ia juga tak bisa membohongi perasaannya kalau hatinya hanya untuk Kyungwoo. Singkat cerita, ketika Joyung lagi bahagianya dengan Wang Jarim, tiba-tiba mantan pacar Joyung menanyai kabarnya lewat sebuah pesan, dan diam-diam rupanya Joyung membalas pesan itu. Dan lebih parahnya, si mantan nekat menyusul ke sekolah Joyung yang jelas membuat Wang Jarim begitu marah dan langsung pulang meninggalkan Joyung. Ia kemudian meminta saran teman-temannya tentang apa yang harus ia lakukan agar pacarnya tidak salah paham. Sedangkan di sisi lain, Wang Jarim dan sahabatnya sedang membahas hal yang sama. Mereka sangat geram karena seharusnya Wang Jarim menghajar gadis itu. Perlahan-lahan, Joyung mencoba menjelaskan semua kepada Wang Jarim. Akan tetapi, Jarim bersikap seolah tak peduli dan malah memberikan sebuah permen, yang tentu saja Joyung merasa heran karena tiba-tiba Wang Jarim bersikap sangat baik kepadanya. Melihat Joyung yang terus-menerus gelisah, maka Kyungwoo mengajak Jarim untuk berbicara.
Ia menjelaskan bahwa dulu Joyong hanya dimanfaatkan oleh mantannya tersebut. Tidak hanya kehilangan banyak uang, Joyong juga dibuang begitu saja setelah wanita itu menemukan pria lain. Dan Kyungwoo sangat yakin kalau gadis itu kembali muncul hanya karena untuk memanfaatkan Joyong lagi. Setelah mendengar pernyataan barusan, Joyong sangat geram dan menyeret gadis tersebut hingga mereka pun bertengkar. Melihat pacarnya sedang ribut, Joyong bergegas untuk melerai mereka. Setelah itu, Wang Jarim pergi ke suatu tempat dan menangis di sana. Ia benar-benar menyesal karena selama ini dirinya mengira kalau Joyong adalah pria brengsek, sehingga Jarim memperlakukan Joyong dengan tidak manusiawi. Dan akhirnya Wang Jarim kini telah sadar setelah mengetahui bagaimana pria itu diperlakukan dengan buruk oleh mantannya di masa lalu. Wang Jarim lalu memeluk Joyong sambil menangis dan meminta maaf karena sikapnya yang selama ini cuek kepada Joyong. Suatu hari, Wang Jarim memberikan sebuah kalung sebagai hadiah di hari jadi mereka yang ke-244 hari. Wang Jarim telah benar-benar berubah dan kini ia sangat perhatian kepada Joyong. Rupanya Joyong juga telah menyiapkan hadiah untuk kekasihnya itu, di mana ia meminta Wang Jarim untuk membaca catatan yang Joyong buat, yang mana di dalamnya berisi setiap momen-momen indah yang telah mereka lalui dari hari pertama mereka bertemu hingga sampai saat ini. Dan sekali lagi, Wang Jarim benar-benar merasa tersentuh dengan perjuangan dan juga ketulusan Joyong, sehingga membuat Jarim menangis terharu. Dan film pun selesai.